Sobat DW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih soal COVID. Selama ini kalau diskusi mengenai COVID, kita selalu saja mengaitkan itu dengan kesehatan. Tapi jangan lupa, di hampir setiap bencana alam yang ada di Indonesia, maka dipastikan ada korupsi di situ. Jadi saya juga ingin mengingatkan, jangan sampai COVID-19 ini juga diserbu oleh isu korupsi. Dan kita tidak mau. Apa yang menarik yang bisa dilihat dari situ? Mari kita lihat. Bagian yang pertama, coba sebut seluruh kasus bencana alam yang ada di Indonesia. Tsunami, Palu Donggala, Lombok, Banten, dan berbagai kasus korupsi lainnya. Apa yang menarik di situ? Temuan BPK 2005 terhadap tsunami di Aceh, ditemukan penyimpangan dana sebesar 150 miliar. Di Palu dan Donggala, proyek SPAM itu juga bermasalah. Ternyata ada isu korupsi. SPAM, pengadaan mengenai air minum itu, justru dugaan korupsinya oleh Kementerian PUPR. Di Banten, hal yang sama terjadi. Ada indikasi korupsi di rumah sakit daerah. Bahkan di Lombok, rekonstruksi masjid itu juga berkaitan dengan isu korupsi. Catatan ICW menyatakan setidaknya ada 78 kasus korupsi di hampir seluruh bencana alam, dan itu adalah fakta. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai COVID-19 bukan hanya serbuan terhadap pandemi yang berkaitan kesehatan, tapi kita melakukan korupsi justru ketika bencana itu datang menyergap. Sobat BW, KPK sudah mengingatkan hati-hati dengan pendanaan, pengelolaan dana, khususnya pengadaan barang di setiap yang berkaitan dengan bencana. Jadi sudah diingatkan oleh penegak hukum. Ada lagi yang mengingatkan kita, salah satunya adalah lembaga Fitra. Fitra ini satu lembaga NGO yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan transparansi anggaran. Dia juga mengingatkan bahwa proses transparansi menjadi bagian penting untuk bisa memastikan akuntabilitas. Dan ini penting dilakukan karena di tengah kedaruratan di mana ada diskresi yang besar, potensi korupsi bisa terjadi. Jauh lebih dari itu adalah kita memang harus dengan sengaja melibatkan berbagai instrumen penting seperti Badan Akuntabilitas dan Pengawasan untuk terlibat, untuk mendampingi dinas yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Begitupun BPKP, BPK, dan lain-lainnya. Inspektorat juga jadi penting untuk terlibat. Dan jauh lebih penting dari itu adalah sedari awal kebijakan-kebijakan ini harus bersih dari berbagai hal. Satu, jangan terjadi konflik of interest dalam setiap pengadaan barang dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan alat-alat untuk memerangi COVID ini. Yang kedua, jangan ada kickback terhadap seluruh kebijakan-kebijakan atau pengadaan-pengadaan itu. Yang ketiga, jangan lakukan gratifikasi, karena sampai terjadi gratifikasi maka itu dekat dengan korupsi, dan Anda tahu hukumannya, ancamannya adalah hukuman mati. Ini hal-hal yang menjadi penting untuk diperhatikan, dan ini harus menjadi bagian penting di setiap kebijakan, di setiap kontrak yang berkaitan dengan pengadaan barang di dalam bencana alam ini. Mohon ini bisa diperhatikan. Sobat BW, ada ide nyeleneh yang kita harus persoalkan. Tiba-tiba saja Yasona, Menteri Hukum dan HAM, ditambah pula dengan pernyataan dari Gufron, Wakil Ketua KPK, dia ingin membebaskan koruptor-koruptor yang sekarang menjadi napi karena dianggap rentan terhadap COVID-19. Ini idenya dalam tanda petik agak-agak gila dan harus dipersoalkan sebenarnya. Saya setuju, yang dibebaskan itu adalah napi-napi yang bertumpuk-tumpuk ada di LP, dan mereka ini potensial dan rawan COVID karena hidupnya di dalam itu berhimpit-himpitan. Tapi tidak dengan napi-napi koruptor. Mereka punya sel-sel sendiri. Selnya itu sendiri sebenarnya bisa
membuat mereka terbebas dalam tanda petik dari COVID. Dan ini sebuah sikap yang kita bisa sebut sebagai potensial korup, karena menggunakan kesempatan dan kesempitan seperti ini dengan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan sebagian kalangan dan justru keberpihakan yang harus dipersoalkan terus-menerus. Nggak benar pernyataan-pernyataan kayak begini. Dan alhamdulillah sebagian anggota DPR juga mempersoalkan pernyataan-pernyataan kayak gitu. Berhentilah Pak Yasona dengan ide-ide yang tidak pantas Anda kemukakan dalam situasi seperti ini, karena ini sangat menyakitkan kita semua. Sobat W, kita bersyukur pemerintah sudah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Apa yang menarik dalam Perpu itu? Satu, kita ingin menilai Perpu itu bagian dari kebijakan pemerintah yang ingin menjelaskan keberpihakannya di dalam perlawanan terhadap COVID. Dia tidak hanya bicara soal kesehatan, tapi dia juga bicara soal ekonomi. Bagaimana mengendalikan pertumbuhan ekonomi yang cenderung kian merosot. Tapi ada yang menarik untuk diperhatikan dan diperdebatkan. Tiba-tiba di dalam pasal penutup Perpu itu, pasal 27, di dalam ayat 2-nya ada pernyataan yang menarik. Anggota KSSK, sekretarisnya, sekretariatnya, pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan, serta pejabat lainnya, tambah lagi, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaksanaan dari Perpu ini, dikatakan di situ tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam melaksanakan tugasnya. Ini menarik ini. Walaupun di situ ada kalimat jika dilakukan dengan etikat baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi kok ada eksklusivitas seperti itu? Bukankah ini bagian dari sikap dan perilaku koruptif juga? Itu sebabnya ini perlu didiskusikan dan diperdebatkan dengan hati-hati. Saya mengerti ini belajar dari pengalaman sebelumnya, kasus Bank Senturi, sehingga kemudian ada ketakutan. Tapi kalau melihat di situ, seluruh pejabat yang mendapatkan eksklusivitas itu adalah pejabat yang berkaitan dengan keuangan, mulai dari kementerian dan lain-lain. Tapi kemudian ada hal yang lain disebutkan dan pejabat lainnya. Ini pejabat lainnya siapa? Presiden juga, ketua KSP juga, gubernur-gubernur juga. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengendalikan potensi korupsi yang ada di situ? Mungkin bagus kalau dirumuskan di situ, di dalam Perpu itu. Satu, misalnya, supaya tidak terjadi seperti ini, dugaan sinyalemen potensi koruptif. Tadi sudah disebutkan, satu, tidak boleh ada konflik of interest. Kedua, tidak boleh ada kickback. Ketiga, tidak boleh ada gratifikasi. Keempat, libatkan lembaga-lembaga penting yang menjadi bagian untuk mengontrol seluruh sistem keuangan itu, seperti Badan Akuntabilitas dan Pengawasan, BPKP, BPK. Libatkan di situ, bukan malah memberikan eksklusivitas, karena potensi korupsi justru terjadi di situ. Nah, kalau saja Perpu itu justru mengatur berbagai hal-hal penting yang tidak boleh dilakukan untuk menjamin supaya tidak terjadi korupsi, top. Perpu itu harus diapresiasi dengan luar biasa. Jadi catatan penting kasus pandemi ini dalam kaitan dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 dalam kaitannya dengan korupsi, perhatikan baik-baik pasal 27, karena di situ justru potensial menyimpan sikap dan perilaku koruptif. Sobat BW, jadi bicara pandemi COVID-19 bukan hanya isu kesehatan, bisa juga terjadi isu korupsi. Karena fakta penegakan hukum di Indonesia, di hampir seluruh kasus bencana selalu saja ada kasus korupsi. Di mana-mana, ICW bahkan mencatatnya ada sekitar 78 kasus. Itu sebabnya Fitra menyatakan sedari awal perlu transparansi. Dan yang menarik adalah hari ini kita di lembaga pemasyarakatan ada begitu banyak orang yang berkumpul dalam satu sel, sehingga ada kebijakan dilarang berkumpul. Justru di LP perkumpulan itu terjadi dan sangat intensif. Tapi bukan berarti ada ide nyeleneh yang harus kita halalkan, bahwa para koruptor juga harus dibebaskan, terutama yang berusia 60 tahun. Persoalannya,
persoalan yang di LP tadi, di mana ada banyak tumpukan orang atau orang-orang yang ada di situ dalam satu sel berkumpul-kumpul, bertumpuk-tumpuk jadi satu, beda dengan para napi korupsi. Ini penting untuk dipersoalkan. Alhamdulillah sebagian anggota DPR mempersoalkan kebijakan yang dikemukakan atau pernyataan yang dikemukakan oleh Menteri Yasona yang justru didukung oleh Wakil Ketua KPK, Saudara Gufron. Usul ini tidak layak. Kita bersyukur pada akhirnya Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Satu catatan berkaitan dengan isu COVID-19 dan korupsi, eksklusivitas yang diatur di dalam pasal 27 ayat 2 harus benar-benar diperhatikan. Saya malah mengusulkan mengapa tidak sebaiknya diaturlah apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Bukan memberikan eksklusivitas, karena itu bisa menjadi bagian dari sikap dan perilaku koruptif. Mudah-mudahan ini ada gunanya, dan kita akan berjumpa lagi dalam BW Lounge selanjutnya. Saya Bambang Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.